سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآية. أما بعد. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, para bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, wabil khusus takmir Masjid Taufik Minallah Ustaz Fadilah Sholihul Umam beserta para jajarannya, mudah-mudahan semua takmir beserta jajarannya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masjid ini bertambah banyak jamaahnya, bertambah banyak barokahnya. Semua pengurus semangat untuk menghidupkan rumah Allah ini, yang pada akhirnya mudah-mudahan kita semua nanti rombongan lewat Masjid Taufik Minallah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi sesuai kalian jenengi Taufik Minallah, angsal pitulung saking Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Kepada Ketua Panitia Ustaz Yahya yang kami hormati, Ustaz Arianto selaku Qori dari Jamiatul Qurra wal Hufaz, alhamdulillah saya juga sering kepanggil dengan panjenengan pun kemarin Ramadan di acara Jamiatul Qurra wal Hufaz di Masjid Suburus Salam dan berikut dengan daerah Menggulo. Mungkin semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, satu ini jamaah RW 01, ya ketua RW 01, ketua RT 01 juga nih. Juga semua warga yang hadir pada malam hari ini, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita semua hadir pada malam hari ini, tidak ada lain tujuan kita semua untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergembira, bersukacita, bersolawat atas dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bukan yang malah tujuan kalau kali panjenengan hadir kita niki untuk berterima kasih, bersyukur atas dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa bapak-bapak, ibu-ibu, jika tidak ada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kali panjenengan bukan mengenal yang namanya Islam. Sehingga saat lahir Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah masa atau zaman jahiliyah, zaman kebodohan, tidak mengenal Islam. Perempuan, anak kalau lahir orang Arab dulu di zaman jahiliyah, ketika lahir anak perempuan mereka susah semua, bahkan ada yang dibunuh masih kecil dibunuh. Karena apa? Sungkan, lenggada juga niku napa perempuan kalau punya anak perempuan itu mereka sedih. Ini dulu di zaman jahili. Alhamdulillah setelah lahirnya baginda Rasulullah SAW diajarkan ajaran Islam, tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Semua punya hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Kalau tidak ada baginda Rasulullah, kalau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dilahirkan ke dunia ini, para hadirin, ini alam semesta pun juga tak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kula kali panjenengan
di samping berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gembira, kita senang hati ini dengan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten, kula kali panjenengan lek gadai uga anak laki-laki ataupun perempuan kemudian lahir, seneng apa boten? Seneng apa boten? Saking senengi ya diundang no tonggo-tonggo, kadang oleh belum nyampe setahun oleh hitung dino, oleh selapan ya diundang no tonggo-tonggo kabeh, kemudian masak sehingga enak dia. Bahkan kalau yang punya uang diakikoi umur 7 hari atau umur selapan diakikoi. Karena apa? Itu sebagai bentuk rasa cinta kita kepada sang anak dan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapunten, niki wau ten mriki niki ana sing gawa jajan ta. Apa? Lek ten kampung kula wau mau ditanriyin ten griya ya. Ya ana sing gawa jajan apa buah, wonten sing gawa napa sekul. Niki wonten sing betul apa boten niki? Betul. Betul nggih. Wah, terus kula mangke boten asal berkat. Terus nggih ngeten, saderenge napa jenengan wau beto, jenengan wau lah tempeken to nggih. Tempeken tumbas buah. Nah terus lek nilai buah niku kita sing sae napa sing wis apa murah-murah ngoten niku lho. Sae. Sae ya. Wong jenenge seneng. Wong untuk anak mawon wis entek piro ae damel ulang tahun ya. Damel ulang tahun niku lho demi anak wis tumbas sembarang kali. Bahkan dikai hadiah ngoten barang ya. Yogani disukani hadiah lek ulang tahun iki. Saking remen. Lah niki sing di ulang tahun ini ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulo yakin lek oleh berkat buku ae untuk gede-gede. Ya. Nggih. Jenengan mau tempatkan ya. Tempatkan ibu tugas dua sing nopo sing larang-larang ya. Deloki dicekeli iki pinten iki 1.000 sak kilo pamani atau 50.000 sak kilo. Sing niki 1.000. Jenengan mendhet sih. Sing pundi Bu? Monggo sing jujur lah. Ayo. Erosi seneng ya. Mantun wonten sing betul sekul kan ya, sekul ya. Moga-moga mawon kamu sing doki separuh lho, moga-moga bener enak ya. Moga-moga siji ya. Nek separuh make sing demo niku sane sing disukani berkah. Nggih sing disukani berkah nggih ngeten, aku mang gowo ndok siji, mari ngono boleh kok gowo karek separuh iki nang ndi. Bahkan PT mawon niku sanja, aku lho gak tau ngendok separuh ya. Aku gak tau ngendok separuh, ngendok siji ngoten iki. Mugi-mugi karo sing separuh ya. Mosok seneng kok kados ngoten. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kula kali panjenengan niki lek angsal rahmat saking Gusti Allah, angsal nikmat saking Gusti Allah, kula kali panjenengan tidak seneng. Tidak remen. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Qul katakan Muhammad, bi fadlillahi le oleh anugerah saking Gusti Allah, wa bi rahmatihi oleh rahmat saking Gusti Allah, fabidzalika falyafrahu. Maka dengan itu semua berbahagialah kalian semua. Maka dengan itu semua bersukacitalah kalian semua. Pertanyaannya, adakah anugerah, adakah rahmat yang lebih besar dibandingkan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada berarti. Tidak ada. Dan termasuk syukur, wa minas syukri, termasuk syukur kalau kali panjenengan diarani wong sing pinter syukur nggih menika al farah bi wujudin ni'am min haitsu innahal wasilah ilal amal bi taatillah wa nailil qurbi biha. Walau kali panjenengan termasuk dikatakan orang yang pandai bersyukur, berterima kasih datang Gusti Allah, lek seneng atas adanya nikmat. Napa niku? Dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedaya niki
kesenangan kita semua ini dijadikan wasilah, dijadikan lantaran untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu, sebagai wasilah, sebagai lantaran, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau tanglet dengan panjenengan sedaya, jenengan betul-betul senang tabotan kalian kanjeng Nabi. Senang apa boten ya? Senang nggih. Nggih kula yakin senang. Nek boten senang boten kira hadir ngenten iki. Nggih. Nek boten senang panjenengan boten kira hadir. Hadir seperti ini itu sebagai bukti lek panjenengan itu ada rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di samping hadir kados ngeten iki, wong sing seneng iku akeh oleh nyebut, akeh oleh iling. Jadi barang siapa yang mencintai sesuatu, man ahabba syai'an katsura dzikruhu, akeh oleh nyebut. Kalau kita cinta kepada sesuatu, maka kita banyak di dalam menyebutnya. Ngapunten tanglet jateng panjenengan sedaya, panjenengan seneng datang kanjeng Nabi. Terus panjenengan kinten-kinten setiap harinya sholawat itu pinten. Sholawat datang kanjeng Nabi pinten. Nek aku seneng loh. Sewu, alhamdulillah. Wonten malih sembruyake. Boten enten. Terus ngeten bapak-bapak ibu. Lek kula kali panjenengan ngaku remen, ngaku seneng datang kanjeng Nabi, yo sing akeh anggenipun mau sholawat. Ora usah panjang-panjang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita ada di rumah ataupun ada di jalan, ada di kantor, usahakan lisan kula kali panjenengan ini dibasahi dengan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lek betul-betul kula kali panjenengan ini mengaku cinta kepada baginda Rasulullah. Wow, wonten sing sewu, ya. Kula kuwatir, lek dinten sewu niku nek kuwati 3 dina, ya. Wonten-wonten seterusnya napa boten maos, Pak? Malih. Boten usah kata-kata. Hak boten usah kata-kata. Kranten pawaan kula kali panjenengan niku lek langsung kata, biasane ka awet. Biasane ka pawaan kula kali panjenengan niki lek maos kata-kata biasane ka awet. Maca Quran, ora usah akeh. Sing penting istiqomah. Nggih, gak usah bendino maca sak juz. Ya Pak Ustaz, kula kuat sak juz iki monggo sing kuat ya. Tapi biasane gak pati awet. Biasane gak pati ya. Lho kula awet Ustaz sampai setahun kula bendinten sak juz, Pak, istimewa. Istimewa. Tapi lek sing boten kiat boten usah kata-kata. Satu hari sak larik nopo sak nopo jenenge sak halaman nih. Sehari 1 halaman ditutup, sadaqallahul azim, besoknya dibuka lagi, kemudian nopo jenenge ditutup lagi. Tapi setiap hari iku luwih sae daripada bendino maca sak juz tapi gak bertahan sampai seminggu. Bertahan ini seminggu mari ngono gak maca Quran lagi. Ngenteni bulan Ramadan baru resi rumah ngoten niku ketok iki Quranku iki sing tak waca ben napa ben mari napa ben bulan Ramadan. Dan ya, ora usah ya. Selawat nggih ngoten. Selawat nggih ngoten. Ora usah kata-kata wis 200 lempang. 100 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumbung ya, lumbung sing anteng nggih. Kemudian kita berusaha menghadirkan baginda Rasulullah setiap hari 100 tapi istiqomah. Karena nopo terus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa paling api-api amalan itu sing kontinu, sing terus menerus wa in qalla walaupun sedikit. Kontinu terus-terusan bendino satu. Lalek sing kuat 1.000 niku Bu ya niku istimewa. Diterusaken lek panjenengan kuat sehari nopo 1000. Insya Allah hati kita tenang, Pak. Lisan kita dibasahi bacaan sholawat, hati kita ini akan tenang. Urip niku tentrem. Karena kenapa nggarai adem. Di sholawat niku membuat hati kita akan adem. Akan tenang.
Di samping insya Allah ya semua amalan nih amalan kalau kali panjenengan, buh sholat, buh poso dan lain-lainnya, haji, itu sulit untuk diterima oleh Allah Subhanahu. Biasanya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sulit untuk diterima, sulit, butuh ikhlas temenan. Betul ngamal itu ikhlas betul-betul karena Allah. Tapi lek solawatan itu buang riyake, buang pamire, itu tetap ditampi kalian Gusti Allah, tetap diterima oleh. Ini biasanya ono wong sing apa seneng iki lali mangkat sapa jam apa iki namanya apa? Nur Soba. Nur Soba. Cahaya apa? Cahaya pagi. Nur Soba. Biasanya Nur Soba itu yang bawa أذن الصلاة على النبي محمد. أذن الصلاة, teruskan sholat, sholawat teruskan bersolawat. Adhin الصلاة على النبي محمد. فقبولها حتما بغير تردد. Fakobuluha, ditampini sholawat itu hatman wajib. Kalau kalian panjenengan mau sholawat itu wajib diterima kalian Gusti Allah. Biwaya ditarodudi, orang ragu mana? Orang ragu mah, gak ada keraguan lagi. Lek amal kalau kalian panjenengan, ini terusan. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Inna salata ala nabi Muhammad. Amal kula kali panjenengan niku antara ditampi kalian dinopo ditolak. Bisa diterima, bisa ditolak. Inna sholat, kecuali bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu hatman wajib nopo ditampi kalian Gusti Allah. Dan amal dungo kalau panjenengan dungo datang Gusti Allah, Allah nggak akan menerima kecuali di situ ada sholat. Kalau panjenengan dungo, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Nyuwun nopo nyuwun dunya nyuwun akhirat, saya tentunya saya dan akhirat niku boten ditampi kalian Gusti Allah lek boten diawali sholat. Wonten aturane, wonten tata kramane kula kalian panjenengan lek donga ni terserah bahasa Arab monggo, bahasa Indonesia monggo, bahasa Jawa monggo, bahasa Madura toreh. Ya toreh bahasa Madura ya toreh. Onten Madura mriki. Bukan njawab wis rekam. Nggih. Terus lek donga ten Gusti Allah, donga nggih jaluk ten Gusti Allah. Pertama jangan puji Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru jaluk. Bahasa Arab monggo, bahasa Madura, bahasa Jawa monggo, terus ditutup wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Buah samratul mahabbah, buah kecintaan kula kali panjenengan datang baginda Rasulullah. Manfaat, faedah yang akan kita peroleh kalau kita ada rasa mahabbah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan halawatul iman. Napa halawatul iman itu? Manisnya iman. Kalau kali panjenengan roto aras-arasan nang masjid, roto aras-arasan ngaji, roto aras-arasan sholat, roto aras-arasan sembarangi, karena tentu kali panjenengan lek ibadah niku dereng ngerasa no halawah, dereng ngerasa no manis. Lek kali panjenengan wis ngerasa no lezat, merasakan lezat ibadah, maka
kalau panjenengan uang pangkat masjid itu buang, kepingin dandan masjid, lek wis merasakan halawatul iman. Halawatul iman ini bisa kita peroleh manakala kula kali panjenengan ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kita cintai Allah, kita cintai baginda Rasulullah melebihi dari segalanya. Bahkan iman kula kali panjenengan derek sempurna. Iman si iman, tetap gak ada iman, tapi kirang, asik kirang keimanan kula kali panjenengan kalau tidak mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi cintanya kepada selain. Kula kali panjenengan cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta kepada saudara-saudara, tapi itu semua di nomor sekiankan. Harus yang diutamakan pertama urutannya mesti ini cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, baru cinta kepada yang lainnya. Terus jaminannya lagi di samping akan mendapatkan kelezatan iman, kalau kali panjenengan lek cinta kepada Rasulullah nantinya akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari ja'a rajulun, ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang datang kepada baginda Rasulullah. Kemudian tanglet ngeten, "Ya Rasulullah, mata saat kapan kiamat itu kanjeng Nabi?" Ono teko-teko moro takon kiamat. Dijawab kanjeng Nabi seraya bertanya, "Wa ma a'dat tadisa." Apa yang kau persiapkan kok takon-takon dino kiamat? Bekal apa yang telah kau persiapkan? Ya, apa bekal yang sudah disiapkan kok takon-takon nopo kiamat? Nopo jawabane tiyang kula wau? Qala hubbullah wa rasulih. Bekal kula niki baginda Rasulullah nggih menika cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Tapi jangan disalahartikan. Oleh ngono aku tak cintanan Allah, cintanan Rasulullah tok, tak sholawat tok, tapi tak sholat nggih mboten nggih. Tetep nggih wae sing nopo kewajiban niku dilampahi nggih. Kemudian ditanamkan dalam hati kita ada mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Apa jawaban dari baginda Rasulullah? Innaka ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi kalau kali panjenengan lek ngaku cinta kepada baginda Rasulullah akan bersama dengan orang yang kita cintai di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Akan dosi sampai kurang 10 menit jam 9. Kula niku boten seneng suwe-suwe itu boten seneng. Nggih jenengan di kula yakin boten kira seneng suwe-suwe itu gak seneng. Sedilo dan boleh oleh berkah. Boleh suwe-suwe mesti dijuwati ini oh wae sing durung ya. Oh wae sing durung. Aku wis ngono wis krungu bolak-balik misalnya. Nah, ini lho lek terlalu makanya kula boten suwe-suwe wis paling enggak jam 9 lewat 5 lah. Kurang 10 menit ya. Kira mboten. Kemudian ngeten nggih, kula kali panjenengan ngaku seneng, ngaku cinta kepada baginda Rasulullah. Iku terus kanjeng Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Sapa wong sing ngurip-ngurip sunnahku, yaiku termasuk wong sing napa senang kepadaku. Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, maka itulah orang yang senang kepadaku. Monggo kalau kali panjenengan lek ngaku remen, ngaku cinta datang baginda Rasulullah, hidup-hidupkan sunnah baginda Rasulullah. Sunnah itu gimana macam sholat niku ono fardu ya ono sunnah. Lek kalau kali panjenengan sunnah itu mampu mengerjakan, apalagi yang fardu ngoten lho. Lek sunnah mawon mampu mengerjakan, apalagi yang fardu. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Sunnah itu lakoni, tapi kewajiban diboten dilambah. Ini kualik ya. Mestinya logikae, lek sunnah itu dilakoni, apa maneh fardu? Ngomong sing wajib ya. Lek sunnah kan dilakoni oleh pahala,
ditinggal boten napa-napa ya, boten napa-napa. Tapi lek fardu lek wajib dilakoni oleh pahala, lek boten dilakoni oleh si umami kula kali panjenengan sakit nglampahi salat berjamaah wonten masjid iki. Mriki subuhe pirang baris? Kita baris. Tuwa penuh, alhamdulillah ya Allah. Gak kaya di nggonku ya. Dan nggonku lek subuh iku sok awan iku lho boten. Sok awan lho. Ten mriki sampai penuh. Ya Allah. Napa sing penuh? Tenan ta iki? Kula tanglet riyin niku subuh. Lek subuh ki wis penuh, apa maneh liyane subuh? Wong salat sing paling abot niku salat subuh. Kok iso penuh? Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau bersyukur remen-remen banget mriki. Mugi-mugi gak kuro iki. Alhamdulillah. Wonten subuh. Subuh saderenge subuh wonten salat sunah. Jenenge kegiatan mesti. Sholat sunnah saat dari subuh itu lebih baik dibandingkan daripada dunia dan seisi. Rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat sebelum fajar itu Pak, jangan sakit terlampai, lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Itu sholat sunnah. Dan sunnah yang lainnya sholat niku ya, zuhur nggih wonten, asar nggih wonten. Sebetulnya asar itu sak derenge antune boten usah sholat, walaupun jenengan sergap nonton sholat, mari asar tak boleh sholat, ya. Subuh nggih wonten, sadurunge subuh mawon. Oh iki mumpung aku sergap nang masjid, mari subuh sholat maneh, sholat sunnah. Boten asar. Nggih, mangkane wonten pengajian, wonten kita mriki wonten pengajian. Mila obo, mila obah, nggih. Iki rumah Allah itu cek barokah. Rumah Allah niki cek napa jenenge cek rohani ya. Rame itu artinya nopo? Ngeten lho nggih. Wau kan masjid niku wonten takmir itu, nggih. Takmir ana ketuane, ana wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada anggota. Ditulis gede-gede ngoten niku, ya. Lah niku sing ditulis gede-gede niku ngapunten sanget. Iku itu lho di ngarep, nggih. Itu wonten tengah kerajin takmir itu artinya dari ammaru yu'ammiru takmiron. Ammaro ngeramikno, nggih ngeramikno. Sing diarani takmir itu tiyang sing ngeramikno Mas. Kan mojo takmir nih ono jenenge to, tapi gak tenanan masjid nggih. Niki sanes ten mriki lho nggih, ten griya kula. Insya Allah kemudian mau kan rame terus sampai penuh subuh ya. Ini terus kan masjid di masa pulau ingin sih nggak ada jadwal Jumatan dan beriki welek masjid ini welek sih saat ini ya Allah indah nih tambah ageng tapi ojo bangunan itu sing api visi kita sing api tapi di sini nggak ono niku sing apa sing kirang sae tapi alhamdulillah langsung di penuh sampai nanti kudu alhamdulillah perlu takmiri ojo emaneman takmiri ojo emaneman subuh ada no kok jenenge kopi yo mesti kopi bu kopi marono arek nyuman iki kayak wifi ya wifi terus mari ngono bisa kok kan kerasa dan kerasa di masjid timbangane kerasa di dalan-dalan iki lho kayak wifi kayak nasi kayak rapi maneh kan ya nah niku semangat ngomongane niku. Jadi masjid itu bukan bulat, bukan balutan daripada tembok ataupun besi ataupun apa namanya bangunan yang kokoh yang wapi, tapi di sini rompong, di sini tahun. Bukan seperti itu masjid sing sae itu. Ono subuh itu mangan dulu seminggu sekisan, ibu-ibu ini kayak minyak, kayak apa jenenge sayuran, kau satu kurang pasar. Insya Allah ini penuh di subuh. Iku teng kampung kula, teng iki kan gak usah ngomong kan ya, wis penuh wau subuh. Jadi ojo eman-eman. Kuwe iku wong amal iku ya bener ono makane ditulisi amal iku ono pembangunan. Ya pembangunan ojo titik-titik. Iku memang kanggo pembangunan wakaf. Ono maneh kanggo kemaslahatan.
umat. Nah, kemaslahatan umat itu bisa kita solusikan, nanti bisa dibelanjakan untuk mungkin itu mengadakan minggu apa gitu ya. Hari Minggu itu ngaji bareng-bareng, mari nih ngaji, ibu dikei jangan, jadi sayuran kata dulu ya, sayuran orang dikei kafe, insya Allah ramai masjid, yakin ramai. Nopo kok kalau saja kata semua saya ini termasuk pengurus DMI Kota Malang, Dewan Masjid di Kota Malang, ketuanya Prof. Tasbi Saiban. Jadi saya termasuk di situ di pengurusan, sudah studi banding kemana-mana, sudah studi banding di masjid yang ini kenapa mas ini kok maju, jadi antaranya kita semua tadi. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah. Tadi itu dirangkai sunah-sunah kajian Nabi, panjini ngaku nopo sen. Apa kan? Saya ini sing sepele aja sunah-sunah kajian Nabi, sing sepele. Jenengan lek masuk jeding, dungo nopo boten. Masuk jeding itu kaki kanan atau kaki kiri? Kaki kiri masuk jeding ya. Keluar jeding kaki kak. Lek masuk dukane nopo? Nali. Singin kula si TK iling Ustaz, si TK niku lho Ustaz. Sakniki rada nali nah ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabath. Ya Allah, saya berlindung kaki kanan, kaki nopo, kaki kiri dulu. Ya Allah, saya berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kemudian setelah dari jeding, dari kamar mandi, kaki kanan dulu sambil mengucapkan doa Alhamdulillahilladzi apa mana? Itulah mangan ibu. Ya Allah, terus ini alhamdulillah alladzi adzhaba anil adza wa afani. Ya Allah, matur suwun, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa sakit. Kalau kali panjenengan lek sak dari masuk ke jeding itu kadang pipi sadar kepingin buang air besar kan orang kabeh ya. Setelah dari kamar mandi keluar enteng kabeh. Alhamdulillah alladzi adzhaba anil adza, ngilangi piloro wa afani, dan Allah memberikan kesembuhan kepadaku. Ini doa nopo lek masuk nopo lek keluar dari kamar mandi. Kemudian masuk masjid kaki kan, keluar masjid kaki ki. Insyaallah di masjid-masjid ono gunane bisa. Ngoten ya. Terus kita kalah pentingnya ini sing sepele jangan sepele mangan. Mangan satu mangan maca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik Kuna wasabana wa kina mangani karu tangan ka, mangani karu tangan ka, mangini karu tangan ka. Saiki ibu karu bapak-bapak li undangan disukui rawon, ono sendok, ono garpu, ono kerupuk. Mari ono tangan kanan nyekel mangan nopo nasi. Mari ono kerupuk tangan di mangan seret kerupuk masuk sing lebokno tangan kiri apa kanan? Tangan kiri. Apa niku? Ya napa ngoten niku Bu? Nggih, nate ngoten napa boten jenengan? Nggih. Kroso kadang-kadang, gak kroso. Mangan menjes, mangan weci, nggih, tangan kanan pegang weci, tangan kiri pegang lom. Jadi sing mangan tangan kiri nih, Pak. Kadang di makanan-makanan ringan sepele ini bahkan dengan tangan ini kadang-kadang bukan kroso, bukan kraos ya. Jadi butuh hati-hati ya. Walaupun yang disuguhkan itu rawon ya, ono kerupuk itu tetap tangan kanan. Sejak kalau tangan kiri kerupuk sendok kanan masuk, kerupuk jadi dengan tangan kiri. Ngoten lho nggih. Iku lek kepengin niru sunah-sunah baginda Rasulullah. Masuk patah jadi letih sampai ada sedoyo ini ngantos mangke jam 10 barang ya. Nah ini kesimpulannya tanamkan rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Satu, banyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, selalu melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Insya Allah kalau ini mampu kita lakukan, maka kita nantinya akan dikumpulkan dengan baginda Rasulullah SAW di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian panjenengan yakin sebagai umat Kanjeng Nabi ini umat yang terbaik. Kalau kalian panjenengan harus gembira, seneng umat Kanjeng Nabi sedaya niki termasuk umat yang terbaik. Nabi yang terbaik. Sebelum Nabi yang lainnya itu yang paling baik adalah Nabi Muhammad. Kemudian setelah Nabi Muhammad baru umatnya. Umat Nabi Muhammad kalau kali panjenengan itu termasuk khairul ummah, termasuk paling sae-sae ini napa? Sedaya ini diharapkan kali baginda Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umat itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga baginda Rasulullah ketika mau meninggal itu selalu mengucapkan apa? Umatku. Sebelum meninggal yang diucapkan oleh baginda Rasulullah umat. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah rela, ridho, senang kepada engkau baginda Rasulullah. Tapi apa jawab dari baginda Rasulullah SAW? Ya Rabb lam arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Rabb, saya tidak rela lek ono umat kula niku satu pun itu tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi bukan rela. Makanya semua umat Kanjeng Nabi Muhammad asalkan ada iman di dalam hatinya, ada iman di dalam hatinya, bukan kafir, tetap ada harapan semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau kali panjenengan keluarga kali panjenengan senantiasa ditetapkan Islam dan iman, diberikan kesehatan lahir dan batin, umur yang panjang yang barokah, rezeki yang halal yang barokah, usaha kita semua mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita semua mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Mudah-mudahan kalau kali panjenengan ditakdir oleh Allah bisa ziarah Makkah Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhir hayat kita semua mungkin husnul khatimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina awwalina wal akhirin sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawa'iha wa 'afiyatil abdan wa shifa'iha wa nuril absar wa biha wa qul Allahu ilaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril israr wa bil ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح اخرتنا التي فيها معادنا، وتجعل خير زيارتنا في كل خير، وجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا من الصابرين، واجعلنا من الذاكرين، واجعلنا من عبادك الصالحين، وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.